Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kembali lagi dengan Bu Esti tentunya dalam pembelajaran tema. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2 muatan IPS. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan anak-anak semua diberikan kefahaman dalam mempelajari materi hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, mari kita lanjut ke materi hari ini. Indonesia terdiri dari permukaan bumi yang berbeda-beda. Tentu anak-anak tahu ya, di mana permukaan bumi yang ada di Indonesia itu terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, perairan, pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, 3 tempat ini siapa yang pernah mengunjunginya? Ada yang pernah ke pantai? Ada yang pernah berkunjung ke dataran tinggi? Atau ada juga yang pernah jalan-jalan ke dataran rendah? Nah, tentunya pasti anak-anak ada yang pernah datang ke salah satu wilayah atau tempat yang ada di depan layar anak-anak ini, atau bahkan anak-anak tinggal di salah satu wilayahnya. Nah, anak-anakku, kalau anak-anak lihat di setiap wilayah itu terdapat penduduk yang memiliki aktivitas ekonomi, di mana antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Mata pencaharian di daerah pantai. Nah, pantai itu terletak di wilayah yang dekat dengan perairan. Oleh karena itu, di sana banyak digunakan sebagai satu pelabuhan, kemudian sebagai tempat rekreasi, dan sebagai penangkapan ikan ya. Nah, mata pencahariannya ada nelayan, petani tambak, pedagang, dan perajin. Nah, untuk pedagang pantai sendiri ini seperti penjual ikan, kemudian pedagang cendera mata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mata pencaharian di daerah dataran rendah. Nah, pada dataran rendah ini lebih banyak jenis pekerjaannya, seperti petani, kemudian pedagang, ada lagi pegawai pabrik, kemudian ada juga peternak. Nah, selanjutnya yaitu mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi bekerja sebagai pekerja kebun ya, ada kebun teh, kebun kopi, dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai petani. Nah, petani kol, ada juga petani padi. Tapi biasanya petani padi ini terletak di daerah tinggi yang masih tergolong hampir masuk ke dataran rendah, yaitu berhubungan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sehingga menimbulkan yang namanya kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi ini pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan atau menghasilkan barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ada yang masih ingat kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Betul sekali, kegiatan ekonomi itu ada produksi,
ada juga yang namanya distribusi, dan ada yang namanya konsumsi. Nah, kita akan mengulas masing-masing dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, di mana produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang memproduksi barang dan jasa disebut dengan produsen. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Distribusi bekerja sebagai penyaluran barang hasil produksi, di mana orang yang bekerja sebagai distribusi disebut dengan distributor. Kemudian konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan memakai barang hasil dari produksi, sedangkan orang yang memakainya disebut dengan konsumen. Nah, anak-anakku, kita akan membahas satu persatu contoh dari masing-masing kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Contohnya, pada kegiatan produksi seperti perusahaan tekstil yang menghasilkan kain dan baju, kemudian pembuat tahu yang mengubah kedelai menjadi tahu, lalu ada dokter yang merawat serta mengobati orang sakit, kemudian ada koki yang membuat kue yang enak. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan produksi atau menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Nah, contohnya seperti pedagang bakso yang keliling ke daerah-daerah. Kemudian toko baju yang menjual baju hasil produksi dari pabrik baju. Kemudian ada juga penjual buah. Yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, konsumsi ini contoh kegiatannya yaitu membeli tahu, kemudian memasak dan memakannya, kemudian mengenakan baju seragam sekolah, dan yang ketiga adalah meminum obat ketika sedang sakit. Nah, anak-anakku, dari ketiga kegiatan ini kita akan melihat, dan silakan anak-anak kerjakan latihan soal yang pertama. Perintahnya adalah berilah tanda centang pada jenis kegiatan ekonomi yang benar. Di sini Bu Esi tampilkan sebuah tabel di mana terdapat kegiatan ekonomi dari 1 sampai 8. Nah, dari masing-masing kegiatan ini silahkan diberi tanda centang termasuk ke dalam kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi. Jangan lupa soalnya ditulis ya. Jika tidak ditulis maka tidak akan Bu Hesti nilai. Kemudian jika sudah latihan soal yang kedua, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan 3 mata pencaharian pada penduduk di sekitar pantai. Yang kedua, kenapa mata pencaharian masyarakat dataran tinggi berbeda dengan masyarakat di dataran rendah? Jelaskan. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh dari kegiatan distributor. Nah, jika sudah latihan soal 1 dan latihan soal 2 itu sudah dikerjakan, bisa langsung difoto dan dikirimkan ke Bu Hesti ya. Bu Hesti tunggu maksimal hari ini, hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 23.59. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bu Hesti mohon maaf bila ada kesalahan. Bu Hesti cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.